Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Natalia. Saya akan menjelaskan tentang filsafat Isroqi iluminasi pemikiran Surawardi. Yang pertama, riwayat hidup Surawardi. Surawardi nama lengkapnya Syihab al-Din Yahya ibn Habasi ibn Amira Surawardi al-Maqtul. Istilah al-Maqtul untuk membedakan dengan dua tokoh Surawardi yang lain. Lahir di desa Surahwat, sebuah desa kecil dekat Zinjan di timur laut Iran. Pendidikan dimulai di Marogoh, sebuah kota yang kemudian menjadi terkenal karena munculnya Nasir al-Din al-Tusi yang membangun observatorium Islam pertama di bawah bimbingan Majdud al-Din al-Jilli dalam bidang fikih dan teologi. Surawardi adalah filsuf Islam yang dating memberikan warna baru dalam pemikiran filsafat Islam pasca Ibnu Rus. Surawardi dikenal dengan Syekh al-Isyraq atau Master of Illuminationis, Bapak Pencerahan, Al-Hakim, Sang Bijak, dan Al-Maqtul yang terbunuh. Julukan Al-Maqtul berhubungan dengan kematiannya dengan cara dieksekusi. Juga sebagai perbedaan dari dua tokoh lainnya yang punyai nama Surawardi, yaitu Abd al-Qahir Abu Najib al-Surawardi dan Abu Hafs Umar Syihab al-Din al-Surawardi. Surawardi dalam usianya yang masih belia sudah menguasai pengetahuan filsafat dan tasawuf begitu mendalam serta mampu menguraikan secara baik. Namun sangat disayangkan, pada saat itu kondisi religius sosiopolitik ternyata tidak mendukung kecerdasan Surawardi. Pada saat itu persaingan antara fuqaha dan ahli tasawuf sudah mulai terasa. Para fuqaha merasa cemburu dengan tampilan filsuf sufi muda terbakat itu, dan mereka pun mulai mencari jalan untuk melenyapkan Surawardi. Para fuqaha memanfaatkan kelemahan Surawardi sehingga para fuqaha memutuskan untuk menyeret Surawardi ke penjara, diberi hukuman gantung atau eksekusi di umur ke-38. Yang kedua, pengertian dan sumber-sumber Isroqi. Yang pertama, pengertian Isroqi. Kata Isroqi mempunyai banyak arti, antara lain terbit dan bersinar, berseri-seri terang karena disinari dengan menerangi. Tegasnya Isroqi berkaitan dengan kebenderangan atau cahaya yang umumnya digunakan sebagai lambang kekuatan, kebahagiaan, ketenangan, dan hal lain yang membahagiakan. Sementara itu, kata dalam bahasa Inggris illumination yang biasanya digunakan sebagai padanan kata Isroqi berarti penerangan cahaya. Dalam terminologi filsafat, illumination mempunyai pengertian sumber kontemplasi, merupakan bentuk dari kehidupan emosional untuk mencapai tindakan yang harmoni. Sumber-sumber Isroqi. Yang pertama, pemikiran sufisme, khususnya karya-karya Al-Hallaj Al-Ghazali. Salah satu karya Al-Ghazali, Mishikat Al-Anwar, yang menjelaskan adanya hubungan antara nur atau cahaya dengan iman, mempunyai pengaruh langsung pada pemikiran iluminasi Surawardi. Yang kedua, pemikiran filsafat peripatetik Islam, khususnya filsafat Ibnu Sina. Ketiga, pemikiran filsafat sebelum Islam, yakni aliran Pitagoras, Platonisme, dan Hermenisme sebagaimana yang tumbuh di Alexandria kemudian dipelihara disebarkan di timur dekat oleh kaum Syabiah Harran. Yang keempat, pemikiran hikmah atau Iran kuno. Dan yang ketiga, pandangan ontologi. Ada dua ajaran dalam filsafat Isroqi, yaitu gradasi esensi dan kesadaran diri. Berkaitan dengan ajaran pertama, gradasi esensi, menurut Surawardi, apa yang disebut sebagai eksistensi adalah sesuatu yang hanya ada dalam pikiran, gagasan umum,
dan konsep yang tidak terdapat dalam realitas, sedangkan yang benar-benar esensial atau realitas yang sesungguhnya adalah esensi-esensi yang tidak lain merupakan bentuk-bentuk cahaya. Gagasan emanasi Surawardi di sini tidak hanya mengikuti teori yang dikembangkan kaum neoplatonis, tetapi berkombinasi dua proses sekaligus, dan inilah yang membuatnya menjadi khas pemikiran Surawardi. Pertama, adanya emanasi dari masing-masing cahaya yang berada di bawah Nur al-Anwar. Kedua, proses iluminasi dan visi atau penglihatan. Ketika cahaya pertama muncul, ia mempunyai visi langsung pada Nur al-Anwar tanpa durasi, dan pada momentum terdiri Nur al-Anwar menyinarinya sehingga cahaya kedua dan zat serta kondisi yang dihubungkan dengan cahaya pertama. Dan yang keempat, kesadaran diri. Pemikiran Surawardi tentang kesadaran diri berkaitan tentang pengetahuan. Menurut Surawardi, agar dapat diketahui sesuatu harus terlihat seperti apa adanya. Misalnya warna hitam. Warna hitam hanya bisa diketahui jika terlihat seperti apa adanya dan sama sekali tidak bisa didefinisikan oleh dan untuk orang tidak pernah melihat sebagaimana adanya. Pengetahuan tidak dihasilkan lewat hubungan subjek atau objek, tetapi oleh kesadaran diri dan perasaan yang dialami secara langsung, maka ia menjadi bebas dari dualisme logis, benar dan salah. Selain itu, ia juga bebas dari perbedaan antara pengetahuan berdasarkan konsepsi dan pengetahuan berdasarkan kepercayaan, atau antara makna dan nilai kebenaran dalam kajian modern. Sekian dari saya. Apabila penjelasan saya kurang berkenan, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.